Selamat pagi, siang, maupun malam kepada dokter fasilitator, evaluator, maupun teman-teman yang menyaksikan. Kami dari SGDB 2, di sini kami akan mempresentasikan student project kami dari blog Special Topic 1 yang berjudul Travel to Cold Climate. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya adalah Padmanira Farani dengan 3 digit NIM terakhir 124. Berikut merupakan susunan anggota dari SGDB 2. Baik, di sini saya izin menjelaskan mengenai latar belakang dari studi proyek ini. Jadi, dalam beberapa tahun terakhir, mobilitas masyarakat global meningkat pesat seiring kemajuan transportasi dan daya tarik destinasi di berbagai belahan dunia. Salah satu tren yang semakin berkembang adalah perjalanan ke daerah beriklim dingin, baik untuk wisata, pendidikan, maupun pekerjaan. Bagi masyarakat dari wilayah tropis, seperti Indonesia, perpindahan ke lingkungan beriklim dingin memerlukan adaptasi fisiologis dan medis yang berbeda. Suhu rendah dapat menyebabkan kehilangan panas tubuh secara cepat, memicu vasokonstriksi, serta meningkatkan metabolisme untuk mempertahankan suhu inti tubuh. Jika paparan berlangsung lama, mekanisme ini dapat gagal dan mengganggu keseimbangan suhu tubuh. Paparan suhu dingin ekstrim dapat menimbulkan gangguan serius seperti hipotermia dan frostbite yang merupakan keadaan darurat medis. Kondisi dingin juga dapat memperburuk penyakit kronis seperti gangguan kardiovaskular dan pernapasan. Selain itu, perbedaan intensitas cahaya dan suhu rendah berpotensi memengaruhi kesehatan mental, termasuk risiko seasonal affective disorder. Dalam hal ini, travel medicine memiliki peran penting dalam pencegahan dan persiapan perjalanan. Pendekatan ini mencakup penilaian risiko individu, edukasi pra-perjalanan, pemilihan pakaian pelindung, serta pengaturan nutrisi, hidrasi, dan kesiapan psikologis. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, dan juga manfaat akademik. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya adalah Carol Angelica Agnes Setiawan dengan 3 digit terakhir, NIM saya adalah 234. Untuk rumusan masalah, yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan cold climate, serta bagaimana karakteristik dan perbedaannya dengan iklim tropis yang dapat mengaruhi kesehatan manusia. Lalu, yang kedua adalah bagaimana mekanisme termoregulasi, adaptasi tubuh, serta dampak paparan suhu dingin terhadap sistem organ manusia. Kemudian bagaimana penerapan travel medicine dapat membantu pencegahan dan penanganan gangguan kesehatan selama perjalanan ke daerah beriklim dingin. Kemudian tujuan penulisan adalah sebagai berikut, yaitu menjelaskan konsep dasar cold climate serta perbedaannya dengan iklim tropis dalam konteks pengaruh terhadap kesehatan manusia. Kemudian menguraikan mekanisme termoregulasi dan adaptasi tubuh terhadap paparan suhu dingin serta dampaknya terhadap sistem organ, dan menjelaskan peran serta penerapan travel medicine sebagai upaya pencegahan, perlindungan, dan edukasi kesehatan bagi pelancong ke daerah beriklim dingin. Di sini saya akan melanjutkan mengenai manfaat penulisan dan manfaat akademik. Yang pertama adalah manfaat teoritis. Penulisan ini diharapkan dapat memperluas pemahaman mengenai pengaruh iklim dingin terhadap fisiologi tubuh manusia serta mekanisme adaptasi dan termoregulasi sebagai dasar teori dalam bidang fisiologi lingkungan dan travel medicine. Kemudian untuk manfaat praktisnya, tulisan ini dapat memberikan panduan bagi masyarakat, wisatawan, dan tenaga medis dalam mengenali risiko serta melakukan langkah pencegahan terhadap gangguan kesehatan selama berada di lingkungan bersuhu rendah melalui penerapan prinsip travel medicine. Kemudian manfaat akademiknya adalah sebagai berikut, yaitu tulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi akademik bagi mahasiswa dan peneliti dalam bidang kedokteran dan kesehatan masyarakat, serta mendorong penelitian lebih lanjut terkait adaptasi manusia terhadap iklim ekstrem dan pengembangan strategi kesehatan perjalanan. Sekian dari saya, terima kasih. Swastiastu. Baik, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Dokter izin perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ida Bagus Gideogena dari Kapmeron dengan 3 digit terakhir 207. Di sini saya izin untuk menjelaskan mengenai konsep dasar cold climate. Nah, cold climate atau iklim dingin itu merupakan kondisi lingkungan dengan suhu rendah yang menetap, di mana wilayah dingin itu didefinisikan memiliki suhu rata-rata bulan terdingin itu 0 derajat Celcius hingga minus 10 derajat Celcius. Sedangkan untuk wilayah yang sangat dingin itu bisa mencapai kurang lebih minus 10 derajat Celcius ke bawah. Dan untuk karakteristik utamanya adalah musim dingin yang panjang dan suhu yang ekstrim rendah yang dapat menurunkan suhu tubuh secara signifikan. Di mana dalam klasifikasi iklim global, kondisi ini mencakup tipe seperti BWK atau gurun dingin dan DSD atau subarctic yang sangat dingin. Secara medis, semakin rendah suhu dan semakin panjang musim dingin,
maka semakin tinggi juga risiko untuk terkena hipertermia dan juga cedera dingin. Nah kan, konsep dari pengaruh lingkungan, yaitu kehilangan panas tubuh pada iklim dingin terjadi melalui radiasi, konveksi, konduksi, dan juga evaporasi, di mana paparan suhu sangat rendah, seperti kurang lebih 4 derajat Celcius dalam waktu yang lama, dapat meningkatkan stres dingin, di mana kecepatan angin tinggi memperberat kehilangan panas melalui efek wind chill, di mana kondisi basah atau lembab seperti hujan dan juga salju itu akan mempercepat konduksi panas, dan juga sedangkan ketinggian tempat meningkat dapat juga meningkatkan kehilangan panas akibat tekanan udara yang lebih rendah. Kombinasi faktor-faktor ini secara signifikan dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan akibat dingin. Mungkin sekian dari saya, itu saja, dan mohon maaf jika terdapat kesalahan. Sekian dari saya, terima kasih. Saya izin melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, saya Putu Pena Sitman Putri dengan 3 digit NIM terakhir 096. Saya izin menjelaskan sedikit mengenai mekanisme fisiologis dan juga adaptasi termoregulasi manusia terhadap lingkungan yang dingin. Jadi yang pertama terjadi respon akut dan juga mekanisme pertahanan awal, di mana tubuh manusia itu mengintegrasikan sistem saraf dan juga hormonal untuk menghadapi tantangan pada suhu rendah ataupun suhu dingin. Jadi mekanisme ini dimulai oleh pusat kendali dari termoregulasi di hipotalamus otak sebagai respon yang cepat, sehingga tubuh menginstruksikan itu dua tindakan utama atau reaksi utama, di antaranya yang pertama adalah termogenesis menggigil, di mana terjadi kontraksi otot untuk memproduksi panas. Sedangkan yang kedua adalah vasokonstriksi di perifer, yaitu penyempitan pembuluh darah tepi untuk meminimalisirkan pelepasan panas dan juga melindungi organ-organ vital dalam tubuh. Jadi secara simultan sistem saraf simpatetik itu akan meningkatkan frekuensi detak jantung untuk mempertahankan suhu hangat ataupun mempertahankan suhu tubuh atau stabilisasi. Begitu pula dengan laju metabolisme sebagai respon darurat terhadap paparan dingin. Kemudian yang terjadi selanjutnya adalah yang kedua, yaitu fase aklimatisasi dan peran jaringan adiposa. Jika tubuh manusia itu terpapar pada suhu dingin yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama, tubuh akan memasuki fase aklimatisasi, yakni ketergantungan pada mekanisme menggigil dan juga itu akan berkurang dan beralih ke non-shivering thermogenesis atau NST. Jadi proses ini tuh sangat bergantung pada jaringan adiposa coklat atau BAT. Jadi melalui optimalisasi dari fungsi mitokondria, BAT itu melakukan pembakaran energi yang lebih efisien untuk menghasilkan panas yang stabil. Dan didukung oleh proses browning pada jaringan adiposa, di mana kapasitas produksi panas itu ditingkatkan melalui jalur metabolisme seluler yang lebih kompleks. Kemudian ada juga peran integrasi hormonal dan stabilitas dari sistemik. Kemudian transisi dari fisiologis yang diperkuat oleh dukungan hormonal secara masif, yaitu diantaranya sekresi hormon tiroid yang berperan krusial dalam merangsang ekspresi protein UCP1 pada jaringan BAT yang tadi, dan yang secara teknis itu memicu pemecahan energi menjadi panas. Selain itu juga hormon adrenalin dan paratiroid itu turut berperan dalam mengatur preferensi metabolik di dalam tubuh. Jadi adaptasi ini juga mencakup sistem dari sirkulasi melalui penguatan struktur dinding pembuluh darah demi menjaga stabilitas tekanan darah itu sendiri. Melalui integrasi harmonis antara fungsi saraf, hormonal, dan juga vaskular, tubuh manusia itu tidak hanya mempertahankan stabilitas pada suhu inti, tapi juga meningkatkan daya tahan fisik terhadap tantangan lingkungan yang ekstrim. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Sebelumnya perkenalkan, saya Isabel Aurelia Borel dengan 3 digit NIM terakhir 028. Di sini saya izin untuk melanjutkan pembahasan dari teman saya sebelumnya. Saya akan membahas mengenai respon fisiologis tubuh terhadap dingin. Jadi paparan suhu dingin itu mengaktifkan pusat termoregulasi di hipotalamus untuk mempertahankan suhu inti tubuh. Respon awal berupa aktivasi sistem saraf simpatis yang menyebabkan vasokonstriksi kulit untuk mengurangi kehilangan panas, serta menggigil sebagai mekanisme produksi panas. Dampak kardiovaskular juga ada, meliputi peningkatan tekanan darah sistolik dan juga diastolik, kemudian detak jantung meningkat akibat naiknya kekentalan darah, dan resistensi perifer. Peningkatan katekolamin, terutama norepinefrin, untuk menjaga perfusi organ vital, namun meningkatkan beban kerja jantung pada fase awal adaptasi. Paparan dingin jangka panjang juga memicu aklimatisasi, ditandai dengan adaptasi metabolik melalui aktivasi jaringan lemak coklat atau BAT untuk menghasilkan panas. Kemudian efisiensi kerja jantung meningkat, ditunjukkan oleh denyut jantung istirahat yang lebih rendah dan HRV yang lebih baik.
HRV yang lebih tinggi mencerminkan keseimbangan optimal antara sistem saraf simpatis dan juga parasimpatis. Selain itu, paparan dingin terkontrol juga dapat memodulasi respon imun bawaan dan adaptif melalui jalur neuroendokrin, meningkatkan produksi imunoglobulin bergantung pada durasi paparan dan kondisi fisiologis individu. Selain itu, selain efek fisiologis, lingkungan dingin juga dapat mempengaruhi kondisi psikologis, yaitu meningkatkan risiko stres dan juga kecemasan. Oleh karena itu, ketahanan mental dan dukungan sosial berperan penting dalam menunjang proses adaptasi selama berada di lingkungan yang ekstrem. Baik, selanjutnya adalah dampak suhu dingin terhadap sistem kardiovaskular. Sebelum perkenalkan, saya Aureli Manuela Kristanti dengan 3 digit NIM terakhir 148. Di sini, paparan suhu dingin dapat memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap sistem kardiovaskular. Ketika tubuh terpapar suhu rendah, terjadi aktivasi sistem saraf simpatetik sebagai mekanisme untuk mempertahankan suhu inti tubuh. Aktivasi ini kemudian akan menyebabkan vasokonstriksi perifer, sehingga resistensi pembuluh darah meningkat dan tekanan darah juga ikut naik. Kondisi tersebut secara langsung menambah beban kerja jantung, khususnya ventrikel kiri. Selain itu, peningkatan tekanan darah dan kebutuhan oksigen miokard dapat memicu terjadinya iskemia miokard, terutama pada individu yang memiliki penyakit kardiovaskular sebelumnya. Suhu dingin juga memengaruhi sifat darah dengan meningkatkan viskositas dan kecenderungan pembentukan trombus. Perubahan ini meningkatkan resiko kejadian kardiovaskular akut seperti infark miokard dan juga stroke. Oleh karena itu, individu yang berpergian ke daerah beriklim dingin, khususnya kelompok lansia dan penderita penyakit jantung, memerlukan perhatian khusus terhadap kondisi kardiovaskularnya. Baik, izin melanjutkan presentasi yang sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Kasih Teresia Simarmata dengan 3 digit market 174. Di sini saya izin menjelaskan tentang dampak perubahan iklim dingin pada sistem respirasi. Paparan iklim dingin dan udara kering dapat mengganggu mekanisme pertahanan saluran pernapasan pada tubuh, di mana terjadi vasokonstriksi mukosa dan penurunan mucociliary clearance yang dapat meningkatkan risiko infeksi respirasi. Setelah itu, hipotermia dapat menurunkan respon imun tubuh, terutama pada individu dengan komorbid. Setelah itu, ACE2 diekspresikan luas pada jaringan paru dan berperan dalam patogenesis infeksi virus respirasi, misalnya pada SARS-CoV-2. Lalu ekspresi ACE2 dan respon imun dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan, termasuk oleh suhu rendah. Dan risiko infeksi dan komplikasi respirasi meningkat pada traveler dengan diabetes atau penyakit kronis. Sekian dari saya, terima kasih. Sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mohon izin dokter, perkenalkan saya Nima Deinya Sidia Dahayu dengan 3 digit NIM terakhir 004. Di sini saya akan membahas terkait gangguan kesehatan, terkait cold climate, yaitu khususnya lagi saya akan membahas faktor risiko terjadinya gangguan kesehatan. Paparan terhadap suhu rendah terbukti meningkatkan risiko berbagai masalah kesehatan, terutama pada sistem kardiovaskular dan pernapasan, misalnya risiko gagal jantung, serangan jantung akut, PPOK, dan pneumonia juga meningkat saat suhu tubuh turun, bahkan setiap penurunan 1 derajat Celcius udara ambien itu dapat meningkatkan mortalitas kardiovaskular sekitar 1,6%. Cold spells atau periode dingin yang ekstrim juga secara signifikan meningkatkan kejadian penyakit ini. Nah, beberapa kelompok lebih rentan terhadap penyakit ini atau dampak dari penyakit ini tuh seperti pada lansia, kemudian juga pada individu dengan penyakit kronis seperti pada mereka yang punya penyakit jantung, kemudian pernapasan, atau diabetes, serta mereka yang juga tinggal di hunian dengan isolasi buruk atau akses pemanas yang terbatas. Faktor fisiologi seperti vasokonstriksi dan peningkatan viskositas darah juga turut meningkatkan risiko infark dan juga stroke. Selain itu, perilaku seperti kurangnya perlindungan saat berada di luar ruangan, serta faktor sosial seperti pendidikan dan juga akses terhadap pemanas, ini juga dapat memperburuk risiko. Intervensi sederhana misalnya, seperti peningkatan akses pemanas rumah, terbukti mampu menurunkan mortalitas terkait suhu dingin. Nah, dengan memahami faktor-faktor ini, kita juga dapat merancang begitu strategi untuk melindungi kelompok yang rentan dari dampak cold climate. Mungkin sekian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Ninyoman Nadia Ayu Paramita dengan NIM 076. Kali ini saya akan membahas terkait gangguan akut akibat paparan dingin.
Jadi paparan suhu dingin yang tajam atau berkepanjangan itu dapat langsung membahayakan tubuh kita, yang mana tubuh akan bereaksi dengan penyempitan pembuluh darah di kulit dan juga meningkatkan kerja jantung itu sendiri. Namun, jika terlalu lama, mekanisme ini bisa saja gagal. Gangguan akut yang paling serius adalah hipotermia. Saat suhu inti tubuh turun di bawah 35 derajat Celcius, ini bisa menyebabkan penurunan kesadaran, gangguan bicara, hingga henti jantung. Frostbite atau radang dingin itu terjadi ketika jaringan tubuh membeku yang beresiko nekrosis dan juga amputasi. Nah, paparan dingin ini juga bisa memicu masalah pernapasan seperti bronkokonstriksi dan juga batuk, bahkan bisa memperberat kondisi seperti asma dan juga COPD. Selain itu, ada juga kondisi seperti throat foot dan pneumonia primer akibat dingin dan juga lembab. Intinya, paparan dingin ekstrim mempengaruhi berbagai sistem tubuh dan membutuhkan penanganan medis cepat untuk mencegah kerusakan permanen atau kematian. Baik, selanjutnya perkenalkan, nama saya Nimade Cynthia Pranyandari dengan 3 digit NIM terakhir saya 052. Saya izin melanjutkan. Jadi travel medicine itu juga berperan dalam mencegah dan menangani permasalahan kesehatan saat perjalanan ke dataran tinggi maupun iklim dingin. 3 penyakit yang sering dikeluhkan pasien, diantaranya AMS atau Acute Mountain Sickness, HAPE atau High Altitude Pulmonary Edema, HACE, High Altitude Cerebral Edema. Dimulai dari AMS itu ditandai dengan sakit kepala, mual, pusing, dan kelelahan. Biasanya terjadi dalam 6 hingga 12 jam setelah pendakian di atas 2.500 meter. Adapun HAPE, yakni edema paru yang dipicu kekurangan oksigen yang menyebabkan sesak napas, batuk kering, hingga takikardi. Lalu, ada HACE, yakni gangguan neurologis parah dan berpotensi fatal, ditandai dengan sakit kepala berat, bingung, dan perubahan status mental. Adapun beberapa cara untuk mencegah penyakit ketinggian seperti yang saya sebutkan tadi. Yang pertama dari manajemen pendakiannya, yakni aklimatisasi bertahap. Lalu kontrol ketinggian tidur, pra-aklimatisasi, jaga hidrasi, dan bisa juga menggunakan profilaksis obat seperti azetolamid ataupun dexamethasone. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kristoforus Bagas Pardana dengan digit NIM terakhir 118. Baik, kesimpulannya, cold climate adalah kondisi yang ditandai suhu hangat sangat rendah secara konsisten. Wilayah dingin punya suhu rata-rata setiap bulan paling dingin berada di kisaran 0 derajat hingga negatif 10 derajat Celcius. Wilayah yang sangat dingin memiliki suhu bulan terdingin kurang dari sangat dingin negatif 10 derajat Celcius. Karakteristik cold climate adalah musim dingin yang panjang serta suhu ekstrim yang sangat rendah. Ini dapat menyebabkan penurunan suhu tubuh manusia secara drastis. Mekanisme termoregulasi dilakukan oleh hipotalamus yang menginstruksikan tubuh untuk memproduksi panas melalui kontraksi otot atau menggigil, serta vasokonstriksi pembuluh darah tepi untuk menjaga panas tetap berada di organ vital. Tanda fisik tekanan darah dan denyut jantung meningkat. Jika paparan berlangsung lama hingga terjadi aklimatisasi, tubuh beralih menggunakan jaringan adiposa coklat sebagai sumber termogenesis yang lebih stabil, didukung oleh optimalisasi fungsi mitokondria untuk efisiensi pembakaran energi. Proses penyesuaian akan meningkatkan efisiensi kerja jantung, detak jantung istirahat lebih tenang, namun memiliki variabilitas HRV yang lebih baik. Selain itu, sistem kekebalan tubuh menguat melalui peningkatan produksi imunoglobulin. Penerapan travel medicine selama perjalanan ke daerah beriklim dingin adalah edukasi, persiapan medis, pencegahan, dan penanganan permasalahan kesehatan di daerah wisata yang beriklim dingin. Selain itu, adaptasi di lingkungan dingin memerlukan dukungan psikologis dan dukungan sosial. Baik, sekian dan terima kasih.